Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Rabu 18 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita berkesempatan untuk memanfaatkan waktu pagi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melanjutkan kajian kita pembahasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus pada hari Rabu ini kita akan membahas 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan beberapa bilangan-bilangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang membahas tentang 3 hal sulasiyat nabawiyah. Untuk ke depan insyaallah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan perdana kemarin, kita akan membahas juga hadis-hadis yang mirip dengan itu namun dalam jumlah yang berbeda, mungkin dalam jumlah 2 atau dalam jumlah 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pada pembahasan kita yang lalu, pada pertemuan perdana kemarin, hadis pertama telah kita bahas 2 golongan penduduk neraka yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, walaupun beliau sendiri belum pernah menyaksikannya selama masa hidup beliau. Dan pada pembahasan kita kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas sebuah hadis yang menjelaskan 2 hasad yang dibolehkan, atau 2 jenis manusia yang kita sepantasnya hasad kepada kedua orang tersebut. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, dan kita akan membahas berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun hadis kita ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan semua periwayatannya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun kita pilih periwayatan kali ini, kita memilih periwayatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad atau tidak sepantasnya hasad atau tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal atau kecuali kepada 2 golongan. Rajulun atahullahu mala. Golongan yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta. Fasallatahullahu ala halakatihi fil haqq. Lalu orang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya untuk menguasai hartanya, dan hartanya dia infakkan, bahkan dia habiskan dalam jalan-jalan kebenaran, dalam hal-hal yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah. Seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu laki-laki ini, orang ini mengamalkan hikmah yang telah Allah anugerahkan kepadanya, dan juga dia mengajarkannya kepada orang lain.
Ini hadis yang insya Allah kita akan bahas. Namun sebelum kita membahas lebih detail tentang hadis kita ini, tidak mengapa untuk kita kembali mengingatkan akan sahabat yang mulia yang telah meriwayatkan kepada kita, telah meneruskan kepada kita sabda Nabi SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali. Dan beliau salah seorang dari sahabat yang awal-awal masuk Islam di kota Makkah. Namanya Abdullah dan kunyahnya Abu Abdirrahman. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdirrahman. Beliau dikatakan termasuk di antara sahabat yang awal masuk Islam, termasuk di antara 10 sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ada yang mengatakan beliau sahabat kelima, ada yang mengatakan sahabat keenam. Ala kulli hal disepakati bahwa beliau termasuk sahabat yang minas sabiqin al-awwalin, bahkan termasuk min asbaqis sabiqin al-awwalin, termasuk di antara sahabat yang paling awal masuk ke dalam Islam, menerima dan meyakini kebenaran dakwah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, yang mana pada saat itu keadaan kaum muslimin masih sangat lemah, dan waktu itu penindasan dari kaum Quraisy begitu keras, begitu kuat kepada setiap orang yang berani untuk menyatakan keislamannya. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak gentar. Beliau dengan penuh keyakinan, dengan akidah yang mantap, beliau berani menyatakan keislamannya di tengah-tengah kaum Quraisy waktu itu. Ketika datang panggilan hijrah, beliau termasuk yang awal-awal berhijrah, rela meninggalkan kampungnya, kota kelahirannya, demi menyelamatkan agamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan termasuk orang yang sempat berhijrah 2 kali. Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lalu ada informasi, ada sana negeri, kota atau negeri yang belum banyak kaum muslimin di sana, bahkan belum ada kaum muslimin di sana. Namun informasi yang sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa pemimpinnya yaitu dikenal dengan Najasyi, yaitu negeri Habasyah, Ethiopia, seorang yang sangat adil dan terbuka serta tidak mendolimi siapa-siapa yang ada di negerinya. Melihat peluang seperti itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada sebagian sahabat yang sudah mendapatkan intimidasi, bahkan siksaan di kota Makkah setiap mau beribadah kepada Allah. Maka untuk mempertahankan akidah dan ibadah mereka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuka jalur untuk berhijrah ke negeri yang aman walaupun belum ada kaum muslimin di situ. Jatuhlah pilihan pada negeri Habasyah, Ethiopia, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salah seorang di antara sahabat yang ikut bergabung dalam hijrah pertama kaum muslimin dari kota Makkah menuju ke negeri Habasyah. Dan ketika telah terbuka kota Madinah, penduduk Madinah sudah beriman dan sudah siap menerima kedatangan Nabi SAW dan para sahabat, maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud kembali berhijrah menuju ke kota Islami, negeri Islami, yaitu Madinah Nabawiyah atau Madinah Munawwarah. Beliau hijrah sebanyak 2 kali, dan setelah hijrah tentunya kita tahu dalam sirah begitu banyak perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan akidahnya. Kaum musyrikin di Mekah tidak merasa nyaman dan tenang dengan hijrahnya para sahabat, ya, dan mereka terus berusaha untuk memeranginya, dan juga kaum Yahudi yang hasad dan beberapa kelompok-kelompok yang lain. Maka kaum muslimin berjuang mempertahankan akidahnya sekaligus juga menunaikan amanah untuk menyebarkan agama ini. Terjadi banyak peperangan di masa mereka berdomisili di kota Madinah,
dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak pernah absen dalam setiap momen perjuangan tersebut. Bahkan beliau menjadi pahlawan, menjadi jagoan ya di beberapa momen-momen penting tersebut. Salah satunya adalah di momen perang Badar Al-Kubra. Ya, beliau punya saham besar dalam membunuh ya, menyelesaikan musuh besar umat Islam yang sangat zalim, yaitu Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, walaupun fisiknya kurang mendukung untuk itu. Ya, dikatakan fisiknya, postur tubuh beliau kecil, perawakannya kecil, kurus, namun semangatnya begitu tinggi dan besar. Ya, sampai-sampai dikatakan seandainya ada seorang yang tinggi, besar, duduk, maka dia lebih tinggi daripada seorang Abdullah bin Mas'ud yang berdiri. Ya. Dan pernah sebagian sahabat menertawai betis beliau yang kecil ketika melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon, lalu tersingkap betisnya secara tidak sengaja. Para sahabat ya secara ketika melihat ya, mereka langsung menertawai ya tanpa ingin mengejek Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan betis beliau lebih berat di sisi Allah ketimbang bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga terkenal sebagai seorang khadim, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melayani kebutuhan beliau. Secara khusus dikatakan beliau melayani bantal Rasulullah, melayani sendal Rasulullah, siwak Rasulullah, dan beberapa hal-hal yang lain yang diperlukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan yang di mana beliau mendapatkan kepercayaan berkhidmat kepada Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan cuma seorang yang semangat, tapi beliau juga seorang yang ahli ibadah dan juga seorang yang dikenal dengan keilmuannya dalam bidang hadis dan dalam bidang tafsir secara khusus. Beliau termasuk sahabat yang paling tahu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah menantang jika saja ada seorang yang lebih tahu daripada beliau tentang tafsir, maka beliau akan mendatanginya dan belajar darinya. Beliau sampai menyatakan tidak ada satu ayat yang turun kecuali beliau tahu di mana turun, kepada siapa turun, dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya terkenal dengan keulamaan beliau, terkenal juga dengan ibadah beliau, dan terkenal dengan militansi beliau dalam momen-momen perjuangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah dalam usia kurang lebih 60 tahun. Ada yang mengatakan beliau wafat di usia wafatnya Nabi SAW, yaitu usia 63 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Tidak ada hasad, yaitu tidak boleh hasad. Ya, jadi walaupun lamnya lam nafi, tapi tufidu an-nahya. Ya, walaupun kelihatannya dia berupa informasi, tapi terkandung di dalamnya adalah makna larangan, yaitu tidak boleh, tidak sepantasnya, dan tidak patut, bahkan haram seorang hasad. Hasad adalah sesuatu sifat yang sangat tercela. Hasad, ya kalau kita bahasakan dengki, ya iri. Dan hasad juga sudah diakomodir dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu keinginan seseorang agar hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, ya. Tamanni zawali ni'mah minal ghair, ya, kurang lebih begitu. Ulama kita mendefinisikan bahwa hasad adalah ketika ada seorang berkeinginan, berharap, berangan-angan seandainya nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang dari saudaranya. Ini adalah salah satu sifat yang sangat tercela, karena
sifat ini tidak muncul kecuali karena lemahnya iman seseorang. Dan salah satu rukun iman yang tidak diyakini oleh orang yang hasad adalah iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman terhadap qada wal qadar. Bukankah setiap nikmat itu berdasarkan takdir Allah? Ketika satu nikmat jatuh pada seseorang, maka itu adalah takdir yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan tidak pernah rezeki itu salah alamat. Ya, ketika Allah inginkan memberikan nikmat kepada si fulan, maka dia tidak akan meleset pada orang lain. Oleh karenanya, ketika ada orang yang mendapatkan nikmat, bukan salah alamat, tapi itu memang sudah merupakan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah persoalan besar pada orang yang hasad. Karena seakan-akan dia mengatakan Allah salah ketika memberikan nikmat pada si fulan. Seharusnya bukan si fulan yang mendapatkan nikmat tersebut. Lalu dia berharap nikmat itu hilang dari si fulan. Dan kadang hasad itu ya dalam dua keadaan, ya. Jadi intinya dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Lalu nikmat itu kalau hilang dari saudaranya, kemana nikmat tersebut? Orang hasad sebagian mengharapkan nikmat yang hilang dari saudaranya itu berpindah kepada dia. Ya, sebagian demikian. Ya, ketika melihat saudaranya memiliki kekayaan, dia mengharapkan agar kekayaan dari saudaranya itu pindah kepada dia, hilang dari saudaranya dan berpindah kepadanya. Ketika dia melihat saudaranya memiliki syuhra, ketenaran, ya, popularitas, dia berharap tidak seperti itu. Dia dengki, lalu dia berharap pindah kepada dia. Ini adalah salah satu sifat atau keadaan yang ada pada orang yang hasad. Ada keadaan yang lain pada orang yang hasad, yaitu dia berharap nikmat itu pergi dari saudaranya. Lalu kemana nikmat itu? Dia tidak peduli. Ya. Dia tidak terlalu mementingkan nikmat itu kembali kepada dia, berpindah kepada dia. Baginya yang penting adalah nikmat yang ada pada saudaranya itu pergi dari saudaranya dan kemanapun perginya. Bahkan walaupun nikmat tersebut dia pergi tanpa berpindah kepada seorang pun, termasuk kepada dirinya. Ini adalah satu bentuk hasad yang paling tercela. Karena inilah model hasadnya iblis. Ya. Ulama kita mengatakan, lihatlah bagaimana hasadnya hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia sudah tahu Nabi Adam adalah seorang manusia, makhluk yang pertama dari kalangan manusia yang Allah muliakan dan akan memiliki anak cucu kelak, dan iblis yang sombong, yang enggan sujud penghormatan kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu divonis bahwa dia telah kafir dan dia dikeluarkan dari surga dan tempatnya neraka. Iblis setelah divonis seperti itu tidak berpikir untuk kembali bisa ke surga. Apa yang difikirkan oleh iblis? Dia tidak ingin lagi kembali ke surga. Baginya yang penting adalah nikmat yang ada pada Adam, yaitu nikmat surga, itu juga hilang dari Nabi Adam. Ya. Dia sudah tahu bahwasanya dia divonis untuk sesat selama-lamanya, dan dia juga tidak mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia berusaha agar Nabi Adam juga merasakan hal yang sama, keluar dari surga dan sama-sama tidak merasakan surga. Ya. Ini model hasadnya iblis, ya. Dan ini yang diwarisi oleh ahlul kitab, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul kitab, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Di surat Al-Baqarah ayat 109 Allah mengatakan kebanyakan ahlul kitab itu menginginkan untuk memurtadkan kalian. Lau yarudunakum min ba'di imanikum, setelah kalian beriman. Kenapa? Hasadam min 'indi anfusihim, karena hasad mereka yang ada pada diri mereka terhadap kalian.
setelah tahu kebenaran ada pada kalian. Mereka tahu bahwasanya kebenaran ada pada kaum muslimin. Seharusnya jika mereka tahu kebenaran ada pada kaum muslimin, seharusnya mereka itu mau beriman kepada Allah agar juga bisa selamat dan mendapatkan surga Allah. Namun alih-alih mereka mau masuk ke dalam Islam, bergabung dengan kaum muslimin, ikut merasakan nikmatnya keimanan dan menerima dakwah Rasulullah, bagi mereka tidak perlu. Yang penting bagaimana orang tidak masuk ke dalam Islam, ya, dan berusaha untuk mengembalikan orang yang sudah masuk Islam kembali dalam kesesatan. Ya, ini hasad juga. Ya, hasad yaitu dia dengki atas nikmat hidayah yang ada pada kaum muslimin dan nikmat surga yang dijanjikan kepada kaum muslimin. Mereka dengki dan mereka inginkan agar nikmat itu hilang dari kaum muslimin dengan cara memurtadkan mereka. Apakah agar mereka bisa masuk surga? Agar mereka bisa dicintai oleh Allah? Bagi mereka tidak perlu. Yang penting kaum muslimin juga tidak merasakan hidayah dan tidak mendapatkan surga Allah. Maka mereka berusaha untuk memurtadkan sekian banyak kaum muslimin dari agama mereka. Hasad adalah suatu sifat yang sangat tercela. Dialah warisan dari sifat iblis dan warisan dari kaum Yahudi utamanya dan ahlul kitab secara umum. Maka dia adalah satu sifat yang sangat tercela. Oleh karenanya Nabi kita SAW ketika menjelaskan bagaimana cara kita berukhuwah, lalu mengingatkan kita untuk menghindari beberapa sifat-sifat yang tercela. Sifat yang paling pertama kali beliau nasihati untuk dihindari, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling dengki satu sama lain di antara kalian. Kapan ada saudara Anda mendapatkan nikmat, itu adalah pemberian dari Allah. Maka jangan Anda hasad kepadanya, tapi yang terbaik dari itu adalah bagaimana Anda mendoakan saudara Anda, dan Anda berharap jika Anda juga bersekutu, berserikat dalam kebaikan sebagaimana yang dimiliki dan dirasakan oleh saudara Anda. Dan inilah yang dimaksudkan dengan hasad, ya, tanda kutip hasad yang positif. Dengki yang positif, atau dalam bahasa syariatnya dikenal dengan ghibtah. Ghibtah adalah kelihatannya di satu sisi dia mirip dengan hasad, padahal sebenarnya bukan hasad. Bagaimana itu? Ghibtah adalah ketika ada seorang hamba melihat kelebihan yang ada pada saudaranya, lalu dia berusaha agar kelebihan tersebut juga bisa dia rasakan tanpa harus kelebihan yang ada pada saudaranya atau nikmat yang ada pada saudaranya hilang dari saudaranya itu. Ya, yang masalah adalah ketika kita melihat nikmat pada saudara kita, lalu kita berharap nikmat itu hilang dari saudara kita. Adapun ketika kita melihat nikmat itu ada pada saudara kita, lalu kita lihat nikmat itu kelebihan yang positif, kita ingin juga memiliki, maka ini sesuatu yang tidak terlarang. Bahkan kadang menjadi suatu hal yang bagus selama kelebihan saudara kita itu adalah pada hal-hal yang juga baik. Ya, karena ada juga kadang ada orang ketika melihat ada kelebihan saudaranya, padahal kelebihan itu mungkin untuk suatu hal-hal yang maksiat, hal yang tidak dicintai oleh Allah, maka dia juga ingin untuk memiliki kelebihan itu. Kadang ada orang terkenal untuk sesuatu kerjaan, profesi atau amalan yang sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah. Lalu orang melihat itulah jalan-jalan untuk dia terkenal, jalan untuk orang dia memiliki harta yang banyak, maka dia juga ada keinginan tanpa berharap kelebihan saudaranya itu hilang darinya. Tapi ini untuk suatu hal yang tidak dianjurkan. Ya, maka kata ulama kita, walaupun kita tidak berharap nikmat itu hilang dari saudara kita, namun hal yang kita harapkan itu juga ada pada kita untuk suatu hal yang sebenarnya tidak dianjurkan, ya, atau minimal suatu yang remeh-temeh, ya, dalam artian suatu yang tidak berkualitas dalam agama kita, maka tidak pantas untuk kita hasad. Seharusnya kita hasad, ya, tanda kutip hasad yang positif, ghibtah, untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setiap kebaikan yang ada pada saudara kita, kita juga ingin melakukannya. Itu adalah dalam kebaikan yang disesuaikan dengan syariat, maka itu adalah ghibtah yang dianjurkan. Dan inilah makna munafasah, musabaqah, fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun dari sekian banyak
peluang-peluang untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita hasad yang positif terhadap saudara kita, ingin juga melakukan yang sama, ingin juga memiliki nikmat yang sama yang ada pada saudara kita. Dari sekian banyak peluang-peluang kebaikan itu yang kita mau berlomba-lomba dengan saudara kita, ada dua yang paling istimewa. Dan ini yang disebutkan dalam hadis kita. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Ulama kita mengatakan, pada hakikatnya boleh hasad pada setiap kebaikan, ya. Hasad seperti makna yang kita sudah sebutkan tadi, hasad yang positif tanpa berharap nikmat saudara kita hilang darinya. Sebenarnya secara umum boleh ya ghibtah itu. Namun karena mulianya dua hal ini, Allah melalui lisan nabinya mengkhususkannya. Apa itu? Yang pertama adalah rojulun, seorang laki-laki. Dan sudah sering kita terangkan bahwa ketika disebutkan laki-laki, tidak kita maknai secara khusus bagi laki-laki. Peluang yang sama juga berlaku kepada wanita. Jadi laki-laki hanya sekedar mewakili dalam hadis, dan ini juga berlaku kepada wanita ketika ada wanita yang bersifat seperti ini. Laki-laki apa yang kita pantas hasad kepadanya? Yang pertama dalam hadis ini dikatakan, laki-laki yang atahullahu mala, ya Allah berikan kepadanya harta. Dan ini syarat penting, bahwa harta yang kita miliki, yang kita kantongi, yang ada di tempat-tempat pengamanan kita, di rumah kita, di rekening kita, di lemari kita, dan di mana saja yang kita miliki harta tersebut, harus kita yakini dia adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari kita, bukan hasil kerja keras kita, bukan karena kecerdasan kita, kepintaran kita, tapi itu semuanya datang dari Allah. Rajulun atahu Allahu mala. Allah berikan kepadanya harta. Lalu dia apakan harta tersebut? Jangan kita dengki kepada seorang hanya karena sekedar hartanya. Kalau cuma sekedar harta kita dengki, biar kita tidak ingin harta itu hilang darinya, tapi kita dengki hanya karena sekedar harta, maka itu kedengkian yang tidak pada tempatnya. Karena Allah tidak memuliakan seorang karena hartanya. Apatah lagi kalau seorang yang dengan hartanya bermaksiat kepada Allah. Bukankah Allah telah mengangkat satu contoh yang sangat jelas yang kita baca kisahnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Allah mengangkat seorang Qarun yang telah Allah berikan kepadanya harta yang sangat-sangat banyak, ya, harta yang sangat-sangat banyak. Tapi apa manfaat harta untuk orang semacam Qarun? Tidaklah menambah hartanya kecuali bertambah kesombongannya dan lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, karena itu orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu tidak terpesona, tidak terpukau dengan modelnya Qarun, dan tidak berharap untuk bisa seperti Qarun, karena mereka tahu harta kalau dipegang orang semacam Qarun bukan harta yang patut kita iri terhadapnya. Maka siapa pemilik harta, siapa orang kaya yang sepatutnya kita dengki kepadanya, cemburu kepadanya, yang positif tentunya, yang kita juga ingin sama dengannya. Di dalam hadis ini dikatakan, apa yang dia lakukan terhadap harta yang Allah titipkan kepadanya. Fasallatahu Allahu ala halakatihi fil haq. Allah menjadikan dia menguasai harta tersebut. Dan ini penting. Dia yang menguasai hartanya. Bukan dia yang dikuasai oleh hartanya. Bukan dia diperbudak oleh hartanya. Mungkin ada yang mengatakan, adakah orang yang diperbudak oleh hartanya? Kita mengatakan ada. Bahkan Nabi SAW telah menegaskan bahwa ada orang budak-budak harta. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah. Dia kata Nabi SAW, celaka itu hambanya dirham, hambanya dinar. Ya, dikatakan di sini abdud dinar, abdud dirham, hambanya uang emas, hambanya uang perak, hambanya pakaian-pakaian. Jadi ada orang yang memperhambakan dirinya kepada materi, kepada harta benda. Bukan dia yang menguasainya. Ya, karena itu kita doa agar harta kita berada dalam genggaman kita, bukan berada dalam hati kita. Kapan harta berada pada hati kita, maka harta yang akan menguasai kita. Adapun seorang mukmin yang dia harapkan, sebagaimana dalam hadis ini,
yaitu ketika Allah berikan kepadanya harta, dia bisa menguasai hartanya. Lalu dia kuasai harta itu, apa yang dilakukan? Fasallatahu Allah ta'ala halakatihi. Halakah sebenarnya dalam bahasa Arab diartikan binasa, ya. Kadang halaka itu halaka yahliku, halik adalah kebinasaan, ya. Lalu apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Ulama menjelaskan bahwa digunakan kata-kata halaka sebagai bentuk mubalaghah, ya, hiperbola, untuk menunjukkan bagaimana orang ini boleh dikata dia telah menghabiskan hartanya, ya. Dia telah menghabiskan hartanya untuk di jalan agama Allah Subhanahu. Tidak simpan-simpan lagi hartanya, ya. Dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan agama Allah, kelihatannya berpisah dari hartanya, padahal pada hakikatnya dia mengirimkan hartanya untuk kembali dia temui hartanya di kampung akhirat kelak. Dia telah mengirimkan hartanya langsung ke akhirat untuk nanti bisa bersama dengan dia di kampung akhirat kelak. Tentu saja ya, seorang hamba juga dalam berinfak, ya, perlu melihat, ya, bagaimana infak yang pertengahan, ya, tidak yusrif, ya, tidak berlebihan dan tidak juga kikir, ya. Tapi kadang sebagian ada diibaratkan seperti ini, hampir saja dikatakan menghabiskan hartanya di jalan agama Allah, dan kadang itu dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menghabiskan hartanya karena memang kondisinya sangat dibutuhkan pada waktu itu. Artinya ada kesiapan untuk itu. Dia menginfakkan hartanya, sekian banyak hartanya, tapi bukan untuk foya-foya, bukan menghabiskan hartanya untuk kemaksiatan atau sekedar untuk sesuatu yang tidak jelas, tapi fil haq, ya, dalam kebenaran. Kita patut cemburu kepada seorang kaya raya yang rajin berinfak, seorang kaya raya yang senantiasa menjadi dermawan, orang yang senantiasa membantu setiap pos-pos kebaikan, senantiasa terdepan dalam menginfakkan harta mereka di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta ketika dimiliki oleh seorang laki-laki yang soleh. Kita merasa tenang dengannya karena kita yakin dia akan mengalokasikan harta yang Allah titipkan kepadanya di jalan-jalan kebenaran yang Allah cintai. Ini manusia pertama yang sepatutnya kita cemburu kepadanya. Sepatutnya kita ingin juga sama dengan dia. Jadi sekali lagi, bukan kita ingin agar kita juga menjadi kaya, tapi yang kita ingin kita memiliki harta agar kita juga bisa berinfak fisabilillah. Dan sekaligus menunjukkan kepada kita di dalamnya ada motivasi agar kita tidak sekedar puas dengan mendapatkan harta dari orang-orang yang dermawan. Kita ingin juga menjadi komunitas, ya, istilahnya komunitas tangan atas yang juga bisa berinfak, ya, sebagaimana para sahabat kadang sedih ketika mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, bisa melakukan ketaatan-ketaatan dzikir, namun mereka tidak punya harta yang bisa mereka infakkan. Ya, maka ini satu sifat, satu model manusia yang seharusnya kita juga bisa berusaha sama dengan mereka, kaya raya, punya harta banyak, lalu dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah dengan menginfakkannya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi SAW adalah rojulun, seorang laki-laki. Sekali lagi, kata-kata laki-laki bukan khusus kepada laki-laki, juga berlaku untuk wanita. Nikmat yang kedua yang patut kita cemburu adalah atahullahul hikmah, yang Allah berikan kepadanya al-hikmah. Dalam lafaz riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bukan digunakan al-hikmah, tapi digunakan lafaz Al-Quran, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, ya. Dan kata-kata al-hikmah, ya, biasa hikmah kita artikan sebagai hikmah, ya, yaitu seorang yang bijak dalam menempatkan sesuatu. Dan hikmah dalam Al-Quran banyak penggunaannya. Dan salah satunya yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya, yu'til, dalam surat Al-Baqarah, ya, yu'til hikmata may yasha
wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang diinginkannya. Siapa yang telah Allah berikan kepadanya hikmah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa makna hikmah? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan hikmah dalam ayat ini ada 11 pendapat dari ulama kita. Ya, banyak yang menafsirkan. Ada yang mengatakan ilmu, dan ada juga yang mengartikan sebagai Al-Quran. Ya. Dan salah satu makna hikmah dalam Al-Quran adalah as-sunnah. Ya, sebagaimana firman Allah, ya, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas beliau mengajarkan kepada umatnya Al-Quran, Alkitab, yaitu Quran, wal hikmah. Ya, hikmah ini tentu saja bukan Quran lagi, karena sudah disebutkan dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Berarti hikmah ini adalah sunnah. Ya, jadi hikmah kadang diartikan dengan sunnah. Tapi untuk hadis kita ini, kata-kata hikmah di sini dia lebih tepat diartikan dengan Al-Quran, karena diterangkan lafaz Al-Quran atau disebutkan lafaz Al-Quran dalam periwayatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Dan juga bisa bermakna ilmu syariat secara umum, ilmu Quran dan sunnah. Kita patut cemburu kepada seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, menguasakan kepadanya Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia mengilmui Quran. Dan dalam riwayat Abdullah bin Umar dikatakan, wa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dia tegak berdiri dan senantiasa dengan Quran tersebut. Dia menunaikan hak-hak Quran di pagi hari, di siang hari, dan di malam harinya. Ya, mereka atau orang ini menghabiskan waktunya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Ya. Apa yang dilakukan? Dalam hadis kita dikatakan, ya, dia yaqdi biha, ya, dia mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepadanya untuk dirinya, wa yu'allimuha, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Karena inilah manusia yang terbaik. Ya, dalam hadis yang terkenal, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja ada proses antara belajar dan mengajarkan, yaitu setelah dia belajar, dia tahu, dia akan mengamalkan, kemudian dia akan mengajarkan kepada orang lain. Jika kita melihat ada seorang yang berilmu, lalu ilmunya itu ilmu yang bermanfaat. Kan ada saja seorang yang mungkin berilmu, ahli Al-Quran, tapi dalam kehidupannya jauh dari Al-Quran. Kita tidak perlu kagum kepada orang yang semacam itu. Yang kita kagum adalah seorang yang memiliki ilmu Quran, memiliki ilmu sunnah, memiliki ilmu yang baik tentang ilmu syariat, lalu dia bisa menjadi teladan, bisa mengamalkan, dan dia tidak pernah menyanyiakan waktunya untuk senantiasa menyebarluaskan ilmu tersebut. Dia senantiasa punya semangat untuk mencerdaskan umat ini dengan Quran dan sunnah, diajarkan juga kepada orang lain. Dia adalah sosok yang patut kita berdoa kepada Allah untuk bisa juga sama dengannya. Kesimpulan ya dari hadis kita ini, pertama, hadis ini menjelaskan tentang haramnya hasad, ya, seperti yang kita sebutkan. Hasad adalah sifat yang sangat tercela. Namun hadis ini juga sekaligus menjelaskan adanya hasad yang dibolehkan dengan makna yang telah kita terangkan tadi. Hasad yang positif yang dibolehkan, yaitu berharap kita juga bisa ikut dalam kebaikan tanpa berharap kebaikan yang ada pada saudara kita hilang darinya. Jadi jangan harap kebaikan itu hilang darinya, berharaplah kita bisa membersamainya dalam kebaikan tersebut. Yang ketiga, di antara anugerah terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para hamba adalah ilmu dan harta yang berberkah. Banyak dan sangat-sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun di antara semuanya dua nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat ilmu dan nikmat harta jika berberkah. Kemudian harta dan ilmu adalah nikmat besar yang perlu ditunaikan hak-haknya dengan sebaik-baiknya. Seharusnya seseorang menguasai hartanya dan bukan sebaliknya, bukan dikuasai oleh hartanya.
keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang mendapatkan hikmah, yaitu ilmu, utamanya Quran, dan hal yang terakhir adalah di antara amanah ilmu adalah mengamalkannya lalu mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah ilmu dan berkah harta. Semoga kita bisa menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, membersamai saudara-saudara kita yang telah Allah anugerahkan kepadanya dua nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, di antaranya hasad yang diharamkan. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.